Petani mandiri harus berkelanjutan, ya. Dalam arti petani itu ada pendampingan secara khusus dan tetap berkelanjutan. Pengakuan pemerintah terhadap legalitas komoditi, legalitas kepemilikan lahan, keterlibatan pemerintah daerah, yaitu tentang aturan tata niaga. Kalau kebutuhan itu kita sangat bermimpi sekali punya perkebunan, punya pabrik sendiri dari petani. Mungkin pabrik itu bisa disupport dari pemerintah, dari BUMN untuk mensupport ke petani. Harapan kami karena memang kalau petani yang punya pabrik itu, jadi petani juga bisa bersaing di dalam menentukan harga penjualan buah atau harga CPO-nya itu. Jadi tidak semata-mata diatur oleh perusahaan seperti itu. Kalau kita disuruh menjaga hutan atau mengikuti peraturan mereka, kita dikasih duit lah, dikasih insentif lah. Kita juga diberikan pendampingan. Petani-petani yang dianggap mereka tidak baik itu ya, kalau bisa dikasih pendampingan secara teknologi, secara pengetahuan, itu harus ada pendampingan. Untuk menjaga juga supaya tata niaga lebih baik, supaya petani bisa meningkatkan taraf hidupnya. Hak petani dilindungi karena walaupun ada hukumnya, tetapi kadang-kadang petani itu diabaikan. Saya tergabung di Koperasi Persadaran Gresik Lestari. Harapan saya sebagai petani dan juga mewakili teman-teman khususnya di Gresik ini, tolong para konsumen di Eropa jangan terlalu mempersulit kami sebagai petani. Kami selalu mengikuti anjuran-anjuran pemerintah, anjuran yang diterbitkan oleh pemerintah untuk tidak merusak hutan, untuk menjaga lingkungan. Kami sudah ikuti sertifikasi, kami ikuti. Artinya kami ingin selaras, kita berkebun tapi tidak merusak lingkungan. Jadi harapan kami sebagai khususnya petani maupun anggota Asosiasi Cahaya Putra Harapan yang telah memenuhi dan telah memiliki sertifikat, ya kami mengharapkan bahwa kami mengharapkannya ada nilai lebih, sehingga tidak hanya ditekan saja, tapi juga kami mohon untuk bagaimana bahwa produk kami ini kami sudah mengikuti sesuai dengan standar yang diharapkan. Karena kita sudah memenuhi sertifikasi, jadi permintaan kami harga sawit ini bisa lebih baik dari yang sekarang. Itu harapan petani. Ya, selama saya bekerja di dalam pertanian sawit ini, Pak, buahnya itu bermanfaat untuk saya. Ya, saya bekerja itu uangnya untuk bisa menafkahi keluarga saya, kebutuhan saya per harinya. Untuk pemerintah Eropa berbeli sawit, sawit kami udah bersertifikat. Kami bukan buka hutan ataupun apa. Ini tanah sendiri. Jadi jangan takut untuk membeli sawit kami. Kami sudah mengikuti aturan pemerintahan yang lain seperti pemupukan, kami bukan penumbangan hutan liar, bukan. Kami sangat ini merasa kesulitan karena kami terhimpit oleh dua perusahaan. Di depan kami ada perusahaan BSU yang berupa sawit, sedangkan kami berada di dalam kawasan PT REKI, Restorasi Ekosistem Indonesia. Kami berharap dengan peraturan uji tuntas Uni Eropa yang akan diterbitkan, kami bisa mendapatkan pengakuan dan perlindungan pemerintah secara adat.
keadaan kami dulu, pertama kelestarian alam sangat terjaga. Sungai jernih, jadi ketika mau konsumsi air atau minum atau masak, kebutuhan dan lain-lain, kita bisa langsung mengkonsumsi air sungai. Sementara sekarang sudah tidak bisa lagi. Andai pun bisa, tapi sudah terkontaminasi dengan berbagai macam zat-zat kimia yang mungkin dari kebun perusahaan yang terkontaminasi dengan sungai. Sementara keadaan sekarang itu sudah sangat jauh berbeda. Hutan sebagai bahan apotik kami sudah boleh dikatakan hampir tidak ada. Jadi dari demi perkembangan ke perkembangan kita melihat perkembangan kelapa sawit ini dari tempat-tempat lain. Akhirnya kita ikuti perkembangan di sana. Wah, ini bisa merugikan, dampaknya merugikan kita masyarakat. Ya. Harapan kami agar negara-negara atau negara-negara luar yang akan menerima ekspor dari Indonesia dalam hal ini kelapa sawit, agar supaya membuat suatu undang-undang peraturan supaya hak-hak kita, hak-hak tanah adat akan dibuat dalam itu untuk memperkuatkan kita untuk tanah adat kami. Memang sawit ini sangat merugikan bagi kita karena hasil kita itu banyak di hutan. Seperti di hutan kan kita punya sagu, di hutan itu kita pakai juga untuk berkebun. Akhirnya hutan itu habis untuk sawit. Lebih bagus biar kita sendiri yang berusaha atau kita sendiri yang mencari daripada kita harus merelakan itu untuk pihak perusahaan. Untuk harapan saya agar penegasan untuk adat dan juga untuk nasional, sehingga dari Eropa yang membeli sawit di Indonesia itu harus ada penegasannya untuk aturan adat yang ada di sini. Kami masyarakat adat Papua dari distrik Segun dan distrik Kodir, Kabupaten Sorong, Papua Barat, pada tanggal 27 Mei 2022 meminta